Halo semua, apakah kamu pernah bertemu dengan orang yang selalu merasa saya paling benar? Bagaimana perasaan kamu ketika bertemu dengan orang yang selalu berkata saya pasti benar? Apa pendapat kamu tentang orang yang tetap ngotot bahwa dirinya benar, walaupun jelas-jelas mereka salah? Bukankah kita merasa mereka menjengkelkan, bebal, tidak bisa diomongin, dan lain sebagainya? Tetapi bagaimana dengan kita sendiri? Jangan-jangan kita juga adalah orang yang menjengkelkan, bebal, dan tidak bisa diomongin. Jangan-jangan kita juga adalah orang yang merasa saya paling benar. Nah, pada video ini kita akan membahas kenapa orang yang salah merasa dirinya benar dan bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang bebal dan menjengkelkan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita mempunyai beberapa elemen yang saling terkait. Yang pertama, kita mempunyai kepercayaan inti. Kepercayaan inti ini adalah kepercayaan, nilai-nilai atau perkataan yang tertanam kuat di dalam diri kita dan sangat sulit berubah. Kepercayaan inti ini mempengaruhi pola pikir, emosi, dan tingkah laku kita. Jadi, jika kamu tahu bahwa kamu mempunyai pola pikir, emosi, atau tingkah laku tidak baik yang ingin kamu ubah, tetapi sulit sekali, kemungkinan kamu harus mencari kepercayaan inti kamu yang menjadi penyebabnya. Dan kamu harus mengubah kepercayaan inti kamu itu. Nah, saya pasti benar adalah salah satu perkataan yang bisa menjadi kepercayaan inti, yang bisa membentuk bagaimana kita bertingkah laku ketika kita bertemu dengan orang. Kata-kata yang keluar dari kepercayaan inti saya pasti benar, tidak selalu saya pasti benar. Bisa jadi, saya adalah orang yang paling tahu tentang segalanya. Atau, kalau saya bilang begini, pasti ini yang benar. Dan lain sebagainya. Kepercayaan inti saya pasti benar ini bisa menyebabkan pemikiran bahwa semua orang harus mendengarkan saya. Atau, orang-orang yang tidak mendengarkan saya adalah orang-orang bodoh atau pemikiran-pemikiran lainnya. Kepercayaan inti saya pasti benar, kemungkinan dibungkus oleh pemikiran-pemikiran lain yang seperti ini. Jika saya tidak benar, maka saya salah. Jika saya salah, maka saya bodoh. Jika saya bodoh, maka saya gagal. Jika saya gagal, maka saya tidak didengar orang. Pemikiran-pemikiran ini juga berhubungan dengan berbagai emosi. Saya merasa tidak berharga jika tidak didengar orang. Saya merasa malu jika saya gagal. Saya merasa kecewa jika saya bodoh. Saya merasa takut jika saya salah. Oleh karena itu, saya tidak suka menjadi orang yang salah. Saya tidak suka menjadi orang yang bodoh. Saya tidak suka menjadi orang yang gagal. Saya tidak suka menjadi orang yang tidak didengar orang. Nah, kepercayaan inti dengan berbagai pemikiran dan emosi yang mengelilinginya terhubung oleh keyakinan atau iman sehingga menghasilkan perbuatan. Ketika seseorang dengan kepercayaan inti saya pasti benar, bertemu dengan orang yang tidak menghargai dia, mungkin dia akan merasa punya hak untuk marah. Ketika dia menemukan sesuatu yang membuktikan dia salah, mungkin dia tidak terima. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengabaikan kesalahan itu, mungkin dia menghukum dirinya sendiri. Ketika dia menemukan sesuatu yang membuktikan bahwa dia benar, mungkin dia akan membual. Perbuatan-perbuatan yang lebih sering terjadi menjadikan karakter atau identitas seseorang. Dan hal inilah yang dilihat oleh orang lain. Orang yang sering membual tentang dirinya sendiri, kita sebut orang yang sok. Orang yang sering tidak terima kalau diomongin, kita sebut orang yang bebal. Orang yang sering menghukum dirinya sendiri, kita sebut orang yang frustasi. Orang yang sering marah-marah, kita sebut pemarah. Nah, kepercayaan, pemikiran, emosi, dan keyakinan inilah yang mengendalikan 95% otak kita yang kita sebut pikiran bawah sadar. Artinya, kita tidak menyadari pikiran-pikiran itu karena mereka sudah berjalan otomatis. Sedangkan 5% sisanya adalah pikiran sadar. Itulah sebabnya banyak orang yang sadar bahwa dirinya mempunyai kebiasaan buruk, ingin mengubah kebiasaan buruknya itu, tetapi tidak bisa. Saya tidak mau menjadi seseorang yang pemarah,
tetapi saya tidak bisa mengendalikan amarah saya. Hal ini terjadi karena 5% pikirannya tidak mau marah, sedangkan 95% pikirannya mau marah. Dan yang 95% ini tidak disadari dan bekerja secara otomatis. Jadi, jika kita mau berubah, maka apa yang harus dilakukan oleh pikiran sadar kita adalah mengubah pikiran bawah sadar kita secara keseluruhan. Mengubah kepercayaan inti, pemikiran, emosi, dan keyakinan kita yang keliru. Hal ini bisa kita lakukan dengan refleksi diri, merenung, mencari pokok permasalahan, dan menggantinya dengan yang lebih baik. Dasar yang menjadi landasan kita adalah hukum kedua yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penerapannya bisa kita ambil dari Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi, kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Dan kamu harus mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Oleh karena itu, kamu harus banyak memperhatikan bagaimana orang lain diperlakukan. Lalu, kamu pertanyakan, apakah kamu mau diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Kalau kamu mau diperlakukan seperti itu adalah karakter yang kamu tanam dan simpan di dalam diri kamu. Kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu adalah karakter yang harus kamu buang dari diri kamu. Selain itu, kamu harus memperhatikan emosi apa yang mendorong kamu melakukan sesuatu. Baik itu melakukan sesuatu hal yang baik maupun melakukan sesuatu hal yang buruk. Perhatikan pemikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang tertanam di dalam diri kamu yang menyebabkan kamu emosi dan mengambil tindakan. Setelah itu, pertanyakan dan ragukan apakah pemikiran-pemikiran yang tertanam di dalam kamu itu benar. Jika kamu tahu bahwa pemikiran itu tidak benar, ganti dengan pemikiran-pemikiran baru yang lebih benar. Jadi, di dalam contoh kasus saya pasti benar, kita mulai dari pertanyakan, apakah kita suka melihat orang yang sok, bebal, gampang frustasi, dan pemarah? Apakah kita mau menjadi orang yang sok, bebal, gampang frustasi, dan pemarah? Apakah kita adalah orang yang sok, bebal, gampang frustasi, dan marah? Apakah kita merasa tidak dihargai jika orang tidak mendengarkan kita? Apakah kita merasa marah jika sesuatu yang kita yakini benar dianggap salah oleh orang lain? Apakah kita gampang frustasi jika kita gagal? Apakah kita menghukum diri sendiri ketika kita mengetahui bahwa kita salah? Apakah kita mengabaikan kenyataan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita? Apakah kita sering berkata, tuh kan gue bilang juga apa? Nah, apakah kita mau mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik? Jika kita mau, maka kita bisa mempertanyakan keyakinan kita itu. Haruskah kita merasa tidak berharga jika orang tidak mendengarkan kita? Haruskah kita merasa marah jika sesuatu yang kita yakini benar dianggap salah oleh orang lain? Haruskah kita gampang frustasi jika kita gagal? Haruskah kita menghukum diri sendiri ketika kita mengetahui bahwa kita salah? Haruskah kita mengabaikan kenyataan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita? Haruskah kita sering berkata, tuh kan gue bilang juga apa? Haruskah kita menjadi orang yang pasti benar? Setelah kita renungkan, kita bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran baru seperti ini. Saya tidak 100% benar, belum tentu saya 100% salah. Saya salah, belum tentu berarti saya bodoh. Orang pintar juga banyak yang salah. Orang bodoh juga bisa melakukan hal yang benar. Saya bodoh, belum tentu saya gagal. Orang yang sukses juga banyak yang bodoh. Orang yang pintar juga banyak yang gagal. Saya gagal, belum tentu saya tidak berharga.
Orang yang dihargai juga pernah gagal. Orang yang sukses juga belum tentu dihargai. Saya tidak berharga, belum tentu tidak didengar orang. Orang-orang sering mendengarkan sesuatu yang tidak berharga, dan sesuatu yang berharga juga sering tidak didengar orang. Nah, dengan pemikiran-pemikiran baru ini, kita bisa mengubah emosi yang terkait. Saya tidak masalah dianggap tidak berharga oleh orang lain, karena saya tetap berharga walaupun saya tidak dihargai oleh orang lain. Saya tidak masalah jika saya gagal, karena saya masih bisa mencoba lagi. Saya tidak masalah menjadi orang yang bodoh, karena saya masih bisa belajar. Saya tidak masalah menjadi orang yang salah, karena saya bisa menjadi tahu apa yang benar-benar benar. Jadi, saya tidak perlu menjadi orang yang pasti benar. Sampai di sini paham ya? Nah, teman-teman juga tidak perlu ekstrim mengubah saya pasti benar menjadi saya pasti salah. Jadilah bijak. Percaya bahwa saya pasti benar juga belum tentu hal yang buruk. Karena orang yang tidak percaya bahwa dirinya pasti benar mungkin malah membuat dia tidak akan melakukan apapun juga. Jadi, berilah ruang bahwa kita bisa salah dan tidak apa-apa jika kita salah. Kita tidak perlu menghukum diri sendiri, tetapi kita perlu memperbaiki apa yang salah. Dan hal itu membuat kita menjadi orang yang berharga dan didengar oleh orang lain. Paham ya? Nah, kepercayaan inti saya pasti benar ini bisa teman-teman gunakan untuk umum dan bisa untuk hal yang spesifik. Saya pasti benar dalam hal agama, saya pasti benar dalam hal kedokteran, saya pasti benar dalam hal kesenian, atau apapun juga. Dan teman-teman juga bisa mengganti saya pasti benar dengan kepercayaan inti lainnya yang ingin teman-teman ubah, supaya teman-teman menjadi orang yang lebih baik. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Rancanganmu terindah.